salam. Dalam penjelasan kita sebelumnya, terlihat bahwa kata kerja adalah fokus dari tenses. Saya ulangi, kata kerja adalah fokus dari tenses. Kata kerja yang kita pakai dalam kalimat ternyata akan berubah tergantung dari jenis kalimatnya. Jadi sekarang akan kita lihat bagaimana perubahan kata kerja tersebut. Kita kumpulkan lagi kata kerja pada contoh-contoh sebelumnya. Ada 5 contoh kata kerja yang telah kita dapatkan dari jenis tenses yang telah kita bahas. Kita dapatkan bahwa contoh pertama, ketiga, dan keempat mempunyai kata kerja yang sama. Yang membedakannya adalah pada contoh ketiga ada kata bantu will ditambah dengan kata kerja. Sedangkan untuk contoh yang keempat adalah seperti contoh yang pertama ditambah dengan to be dan ing. Jadi contoh kata kerja pertama, ketiga, dan keempat mempunyai dasar kata kerja yang sama. Kata kerja contoh kedua dan kelima mempunyai bentuk yang berbeda dari kata kerja contoh pertama. Namun pada contoh yang kelima kita mempunyai pengecualian, yaitu kita punya kata bantu have. Lalu kalau kita kelompokkan lagi secara khusus, maka contoh pertama kita katakan kata kerja bentuk pertama atau V1. Untuk contoh kedua kita katakan kata kerja bentuk kedua atau V2. Untuk contoh 3 dan 4 ini adalah tetap kata kerja bentuk pertama, hanya ditambah to be dan ing lalu will. Dan terakhir di contoh kelima ini adalah kata kerja bentuk ketiga yang ditambahi kata kerja bantu have. Dan kita sebut V3. Kita telah dapatkan 3 bentuk kata kerja, yaitu V1, V2, dan V3. Sebelum kita lanjut lebih jauh, agar tidak bingung di kemudian hari, tiap bentuk kata kerja ini mempunyai nama khusus, yaitu kata kerja bentuk pertama sering juga disebut infinitive verb atau base form. Kata kerja bentuk kedua sering juga disebut past simple. Dan kata kerja bentuk ketiga disebut past participle. Perubahan kata kerja ini dalam bahasa Inggris dapat dibagi dua, yaitu irregular verbs dan regular verbs. Sekarang akan kita jelaskan secara lebih rinci. Irregular verbs adalah kata kerja dengan pola perubahan yang tidak teratur. Seperti apa? Kita lihat kembali contoh sebelumnya. Go, sing, take akan berubah menjadi went, sang, took, dan akan berubah menjadi gone, sang, dan taken. Kita lihat di sini perubahan dari kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua dan kata kerja ketiga tidak mempunyai pola yang teratur. Yang mana kita harus mengingat kata ini satu persatu. Kita lihat lagi contoh lainnya dari irregular verbs. Heard tetap menjadi heard dan selanjutnya tetap menjadi heard pada kata kerja ketiga. Untuk kata keep berubah menjadi kept dan kept. Untuk kata know, kata kerja keduanya adalah knew dan kata kerja ketiganya adalah known. Contoh lainnya adalah kata left, berubah menjadi left, lalu left. Untuk kata kerja lent menjadi lent, lent. Lalu ada kata kerja let yang tetap menjadi let pada kata kerja kedua dan tetap menjadi let pada kata kerja ketiga. Terakhir adalah kata meet, berubah menjadi met, met. Yang arti kata-katanya adalah menyakiti, menjaga, mengetahui, meninggalkan, meminjamkan, membiarkan, dan terakhir bertemu. Walaupun irregular verb adalah kata kerja yang tidak teratur,
Namun, kata kerja ini masih bisa kita kelompokkan menjadi yang pertama, jika kata kerja pertama, kedua, dan ketiga mempunyai bentuk yang sama. Contohnya, put, cut, dan hit. Lalu, jika kata kerja kedua dan ketiga mempunyai bentuk yang sama. Contohnya adalah kata bring, kata kerja kedua dan ketiganya adalah brought. Lalu ada kata think, menjadi thought. Lalu ada lift, menjadi left. Kalau kelompok ini adalah kata kerja bentuk pertama sama dengan kata kerja bentuk ketiga. Contohnya, come, came, come. One, went, won. Become, became, become. Untuk kelompok ini, kata kerja pertama, kedua, dan ketiga berbeda bentuknya. Contohnya, see, saw, seen. Eat, ate, eaten. Ring, rang, rang. Kita lihat ketiga bentuk kata kerjanya mempunyai bentuk yang berbeda. Sebagai tambahan, menurut LSI Education, ada 200 irregular verbs yang kita ketahui, namun hanya 100 yang umum digunakan. Jenis kata kerja kedua adalah regular verb. Kata kerja dengan pola perubahan yang teratur. Keteraturan di sini adalah setiap kata kerja yang tidak ada pada irregular verb hanya ditambahi huruf ed. Contohnya di sini adalah kata cook. Kata kerja kedua dan ketiganya menjadi cooked. Contoh lainnya adalah count, counted. Start, started. Pray, prayed. Open menjadi opened. Kata kerja hunt menjadi hunted. Contoh terakhir adalah paint menjadi painted. Arti kata-katanya adalah memasak, menghitung, memulai, berdoa, membuka, berburu, lalu melukis. Namun, keteraturan di sini juga mempunyai aturan, yaitu verb berakhiran dua konsonan ditambahi ed, seperti bump menjadi bump, paint menjadi painted. Kata kerja jump menjadi jumped. Aturan kedua, jika verb berakhiran konsonan, vokal konsonan, maka ditambah konsonan terakhir dan ed. Contohnya, chat menjadi chatted. Lalu kata stop menjadi stop. Kecuali kata kerja tersebut berakhiran dengan huruf W, X, Y, ini tidak berlaku. Aturan lainnya adalah jika verb berakhiran huruf E hanya ditambahkan D. Misalnya, thrive menjadi thrived. Move menjadi moved. Solve menjadi solved. Aturan lainnya adalah jika verb yang berakhiran huruf konsonan ditambah Y menjadi I dan ditambah ed. Contohnya, quiet menjadi quiet. Try menjadi tried. Dan fight menjadi fight. Itu tadi pembahasan tentang perubahan kata kerja dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Di video selanjutnya kita akan lihat contoh penggunaan mereka dan akan kita lihat lagi bagaimana tenses kita jelaskan secara lebih rinci.
Silakan tulis pertanyaan, komen, saran, dan kritik, atau apapun di bagian komen, agar bisa kita diskusikan. Lalu jangan lupa subscribe, share, dan like. Work hard, learn hard, play hard. Nothing will be hard.